Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Kalian harus tetap semangat belajar di rumah. Ayo, bangun. Belajar ya. Baik, pada kesempatan hari ini, Ibu akan mengajarkan materi tentang unsur puisi. Lanjutan materi yang kemarin adalah tentang definisi puisi. Sekarang pertemuan yang berikutnya adalah unsur-unsur puisi. Sudah siap buku catatannya? Pulpennya? Kalian ingat harus dicatat. Karena nanti pertanyaannya berada di dalam materi ini. Agar kalian tidak dua kali melihat video ini. Oke, jelas? Baik. Apa itu unsur puisi? Nah, unsur puisi itu terbagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Betul. Unsur puisi terbagi dua, unsur fisik dan unsur batin. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan unsur fisik. Apa saja unsur fisik dari puisi? Iya, unsur fisik adalah satu tentang tipografi. Tipografi itu apa? Waktu kelas 7 Ibu sudah menerangkan macam-macam tipografi. Tipografi itu secara garis besar adalah tentang perwajahan puisi. Nah, atau bisa juga tipografi merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi oleh kata-kata, tepi kanan dan kiri, serta pengaturan baris, termasuk tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi dalam puisi tidak ada tanda titik. Nah, macam-macam tipografi apa? Ada yang ingat? Iya, macam tipografi ada tipografi zigzag, tipografi lurus, tipografi piramid, betul. Tipografi lingkaran, tipografi yang berbentuk obat nyamuk. Jadi ada 5 perwajahan tipografi: lurus, zigzag, lingkaran, piramid, dan obat nyamuk. Baik, sudah sampai di sini catatannya? Oke. Yang kedua, diksi. Diksi itu apa? Pemilihan kata yang dilakukan seorang penyair terhadap karya puisinya. Puisi merupakan karya sastra yang kata-katanya dapat mengungkapkan banyak makna. Oleh karena itu harus cermat memilih kata. Nah, pemilihan kata ini sangat berkaitan dengan makna, urutan kata, dan keselarasan bunyi dari puisi. Betul. Selanjutnya, unsur puisi yang ketiga adalah gaya bahasa. Nah, kalau berhubungan gaya bahasa berarti kalian berhubungan dengan apa? Majas, betul. Berhubungan dengan majas. Nah, di sini biasanya puisi menggunakan majas, personifikasi, metafora, pleonasme, dan sebagainya. Ya kan? Atau perumpamaan. Ibu sedang mengajarkan waktu kelas 7. Personifikasi adalah majas yang seolah benda mati menjadi hidup. Metafora merupakan ungkapan. Pleonasme apa? Iya, betul. Lihat catatan di kelas 7. Ibu sudah mengajarkan semuanya.
Imaji. Nah, imaji adalah susunan kata yang melibatkan penggunaan alat panca indera. Nah, kalimat dalam puisi biasanya menggunakan kalimat yang berartikan menggunakan panca indera. Apa saja? Penglihatan, penciuman, perasa, pendengar, peraba. Ya kan? Yang membayangkan dan imajinasi seorang penyair sehingga pembaca dapat memahami isi dari puisi tersebut. Unsur fisik yang kelima, konkret. Konkret adalah kata yang mungkin untuk memunculkan imaji karena ditangkap oleh indera manusia. Untuk kata ini biasanya berhubungan dengan kiasan atau lambang. Ya kan, melambangkan. Misalnya contohnya, senapan itu digenggam oleh pejuang. Nah, senapan itu digenggam oleh pejuang. Digenggam, genggam berarti dipegang. Nah, itu berarti digenggam itu merupakan lambang. Jadi maksudnya adalah dipegang. Selanjutnya rima atau irama. Rima adalah persamaan bunyi, baik di awal, tengah, maupun akhir, yang sangat penting ditonjolkan dalam pembacaan puisi karena terkaitan dengan panjang dan pendek, tinggi dan rendah, serta keras dan lemahnya bunyi puisi. Tuh. Rima itu ada rima apa saja? Rima lurus, silang, berpeluk, kembar, dan campuran. Betul. Rima lurus berarti huruf akhirnya harus sama. Rima berpeluk, huruf awal, akhir sama, tengah sama. Jadi misalnya huruf awal sudah G, berarti kalimat terakhir pun harus G. Huruf tengah-tengah kalimatnya, misalnya sudah nomor 2 kalimat 2 I, berarti harus I semuanya. Silang, berarti selang, seling. Huruf pertama A, misalnya huruf kedua E, misalnya berarti huruf ketiga A, huruf keempatnya E lagi. Itu namanya silang. Kembar, itu berpasangan. Misalnya huruf pertama sudah A, huruf kedua juga harus A. Huruf ketiga beda dengan huruf kedua, misalnya G. Huruf kalimat keempat berarti harus G. Jadi saling berpasangan, itu yang dinamakan kembar. Kalau campuran atau acak itu bebas. Itu yang dinamakan puisi baru. Karena puisi baru tidak terpaku dengan rima. Yang biasa terpaku dengan rima adalah puisi lama. Betul. Apa saja unsur batin? Nah, unsur batin pertama adalah tema atau makna. Ingat, jangan lagi menjawab tema adalah judul. Tema itu adalah makna, penjelasan isi dari puisi tersebut. Nah, puisi harus memiliki makna yang jelas. Apabila tidak memiliki tema, maka puisi tidak bisa ditangkap maknanya. Oleh karena itu, tema adalah unsur yang paling penting dalam menciptakan puisi. Jadi tema itu bukanlah judul. Tema itu adalah inti atau gagasan pokok dari puisi tersebut. Rasa. Rasa adalah sikap penyair yang dituangkan dalam karya sastra. Tema dan rasa saling berkaitan erat dalam mengungkapkan latar belakang penyair. Rasa, misalnya ada rasa bahagia, senang puisi tersebut, ya kan?
duka, itu adalah rasa dilihat dari isinya. Nada. Nada juga merupakan satu unsur yang berhubungan dengan tema dan rasa. Unsur ini sikap yang diberikan penyair terhadap pembaca. Sama nadanya bagaimana? Gembira. Kalau misalnya kalimat itu nadanya gembira, ya kalian bacakan dengan gembira. Kalau sedih, ya kalian membacakan dengan sedih. Amanat. Apa amanat? Iya, amanat adalah pesan, nilai moral dan pesan yang disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Pesannya apa penyair tersebut terhadap pembaca dari isi tersebut? Jelas? Nah, di sini ada contoh puisi. Silakan kalian baca, kalian pahami. Ibu beri waktu. Oke, sudah. Sekarang kita analisis puisi tersebut. Sini kita lihat dengan tema. Tema dari puisi tersebut apa? Iya betul, kesedihan. Karena kehilangan apa? Kehilangan seorang kekasih. Amanatnya apa? Seorang yang hidup suatu hari nanti akan kembali kepada penciptanya. Maka dari itu, ikhlaskanlah kepergian orang yang kita kasihi. Walaupun orang tersebut meninggal, tetapi masih terkenang akan cinta yang telah orang itu berikan kepada kita semasa hidupnya. Misalnya di sini ibu memberikan bukan kalian cinta kepada kekasih kalian, bisa saja kalian cinta kepada kedua orang tua kalian, ya kan? Lalu analisis yang selanjutnya adalah citraan. Pertama kita lihat penglihatan. Di sini ada penglihatan, ada. Ia sedang dalam perjalanan pulang. Penglihatan kan? Kalian melihat dia sedang dalam perjalanan pulang. Lalu naik entah kemana jauhnya. Naik entah kemana jauhnya berarti dia telah pergi kemana kalian tidak dapat melihatnya. Citraan perasaan. Rasa hilang itu menyesakan memang. Namun Tuhan telah memberikan utusan. Waktu perginya ia menyisikan cinta. Nah, yang tak habis-habisnya kuregut. Lewat air hujan, lewat angin laut, lewat mentari esok, lewat mimpi malam, dan tatapan mata disertai debur jantungku. Awal pijakan. Nah, itu kan perasaan. Perasaan apa? Perasaan kehilangan seseorang. Tetapi orang tersebut telah diambil oleh Tuhan. Tuhan telah memberikan utusan. Waktunya lah dia pergi. Menyisikan yang tak habis-habisnya kuregut. Nah, itu adalah perasaannya. Rima. Rima merupakan persamaan bunyi yang terdapat dalam awal, tengah, dan akhir dalam puisi. Di dalam puisi ini tidak terdapat rima. Kenapa tidak terdapat? Karena polanya dia akhirannya berbeda. Sehingga di sini dinamakan rima campuran. Berarti ini termasuk kategori puisi baru. Diksi. Diksi adalah pilihan kata yang merupakan unsur penting di dalam penulisan sebuah puisi. Nah, di sini diksinya apa? Jelas. Di sini menjelaskan tentang kesedihan dan keikhlasan pada keadaan sekarang.
keikhlasan, kesedihan, menerima seseorang yang kita kasihi telah pergi. Nah, itu semua adalah materi hari ini. Semoga kalian paham, memahami materi tersebut. Sudah kalian catat? Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali minggu depan. Kerjakan tugasnya baik-baik, ya. Tetap semangat belajar meskipun kalian berada di rumah. Dadah, sampai bertemu.